Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Untuk materi pertemuan ketiga hari ini kita masuk ke bab selanjutnya ya, kalau misalkan di buku tentang sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Sebenarnya ya ini materi prasyarat sebelum ke materi intinya nanti. Jadi sistem ketidaksamaan linear ini sudah dikenalkan juga di SMP kemarin. Kalau misalkan ada kendala seperti biasa, bisa menghubungi Ustadz ke WA yang tertera ataupun juga nanti kita langsung diskusi di grup yang telah kita buat. Oke, untuk sistem persamaan linear dua variabel, untuk pengertiannya dulu ya, pengertian ketidaksamaan linear dua variabel. Oke, ketidaksamaan linear dua variabel itu suatu ketidaksamaan yang di dalamnya itu memuat dua variabel. Namanya juga dua variabel, artinya variabelnya ada dua yang masing-masing berderajat satu. Linear ya, artinya persamaannya persamaan garis lurus seperti itu. Dan derajat dari variabelnya itu berderajat satu. Contohnya nih, ada X ditambah Y lebih kecil sama dengan 4. Artinya variabelnya ada dua, apa saja nih? X dan Y, gitu ya. Nah, ini tanda ketidaksamaannya, seperti itu. Derajat pangkat dari X dan Y ini berpangkat 1 ya, bukan pangkat 2. X kuadrat itu bukan. Jadi ini termasuk juga dalam ketidaksamaan linear dua variabel persamaan ini. Ada lagi 3x dikurang 2y lebih kecil sama dengan 24, ini juga termasuk. Terus ada lagi x ditambah 5y lebih kecil dari min 10. Ada lagi 2x ditambah 5y lebih besar dari 8. Dan min 4x ditambah y lebih besar sama dengan min 2. Nah, ini semuanya ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Intinya ada variabelnya dua dan tiap variabelnya ini berpangkat satu atau berderajat satu ya. Nah, kalau misalkan ini nih, apakah x kuadrat ditambah 2y lebih besar sama dengan 0? Ini merupakan ketidaksamaan linear dua variabel. Kita lihat dulu, variabelnya ada dua, x dan y, benar ya. Nah, apakah berderajatnya satu? Ternyata x kuadrat ini berderajatnya 2. Jadi ini bukan termasuk ketidaksamaan linear dua variabel. Contoh lain, misalkan ada x ditambah 2. Nah, ini untuk penyelesaian dari pertidaksamaan ya. X ditambah 2. Kalau misalkan di SMP kemarin, coba dicek kembali di bukunya. Pertama, kita tulis dulu garis batas dari x-nya sama dengan 2. Nah, ini garis dari x sama dengan 2. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya dari x lebih besar dari 2, ingat ya, kalau misalkan ke sebelah kanan artinya dari sumbu x ini nilainya semakin besar. Kalau di sini artinya semakin kecil. Jadi areanya nanti, area dari gambar di bidang kartesius itu di sini ya. Oke, terus kenapa udah garisnya putus-putus? Nah, garis di bawah putus-putus karena tanda yang digunakan itu lebih besar, bukan lebih besar sama dengan. Artinya apa? Artinya himpunan penyelesaiannya itu 2, nilai 2-nya ini tidak termasuk di himpunan penyelesaian. Seperti itu ya. Nah, sedangkan ini areanya. Jadi himpunan penyelesaiannya ada di daerah sini. Bisa itu di daerah sini, di sini ya. Semuanya ada di sini. Oke. Untuk contoh lain, nah ini ada 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 5. Bagaimana cara untuk menggambarnya di bidang kartesius? Pertama, tentukan dulu garis batas dari 2x ditambah y itu sama dengan 5. Bagaimana caranya? Tentukan titik potongnya dulu. Tentukan titik potong terhadap sumbu x. Ini sumbu x-nya ya. Kita gambar ini terhadap titik potong dari sumbu x itu y-nya diganti sama dengan 0. Jadi apa? 2x ditambah 0 itu sama dengan 5. X-nya itu berapa? 5 per 2. Jadi titik X-nya 5 per 2 yang dimana? 5 per 2 artinya sekitar di sini ya. Oke, 5 per 2,0. Nah, titik sekitar di sini.
Oke, selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y, itu artinya X-nya sama dengan 0. Kita gantilah X-nya sama dengan 0. Jadi 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 5, Y-nya sama dengan 5. Titiknya di mana? Di sini. 0,5 di sini titiknya ya. Dua titik sudah diketahui yang memotong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita tarik garis. Nah, inilah garis dari 2X ditambah Y sama dengan 5. Ini garis batasnya ya. Oke, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, karena ini kan 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 5, kita ambil saja sampel satu titik. Kalau untuk mempermudahnya, mau ambil sampel titiknya mau daerah yang di sini, ataupun juga yang di atasnya. Ustadz ambil daerah yang di bawah saja. Daerah yang di sini yaitu mewakili titik 0,0. Jadi kita ganti X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, titik ujinya 0,0. Masukin 2 dikali 0 ditambah 0 itu lebih kecil sama dengan 5. Hasilnya apa? 0 lebih kecil sama dengan 5. Benar nggak 0 lebih kecil atau sama dengan 5? Benar. Jadi kalau misalkan benar, artinya himpunan penyelesaiannya itu garisnya, gambarnya di sini. Nah, ini gambar dari himpunan penyelesaiannya ya, seperti itu. Ingat ya, kita uji saja satu titik. Setelah itu, kalau misalkan bernilai benar pernyataannya, itu artinya daerahnya itu benar himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau misalkan dia ternyata salah, artinya bukan daerah penyelesaiannya, artinya sebaliknya yang di atas. Seperti itu. Contoh lain, misalkan nih, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan min 2X dikurang Y lebih besar sama dengan 2. Jadi langkah-langkahnya gimana tadi? Langkah-langkah penyelesaian yang pertama yaitu tentu gambarkan dulu ya, gambarkan garis dari min 2X dikurang Y sama dengan 0. Dengan cara apa tadi? Tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya ambil satu titik uji. Kalau misalkan mau permudah bisa juga ambil titiknya 0,0 ataupun yang lain juga bisa. Nanti kalau pernyataannya itu benar, artinya himpunan penyelesaiannya juga benar. Kalau misalkan salah, artinya himpunan penyelesaiannya salah. Berarti yang sebaliknya, seperti itu. Yang tadi, min 2X dikurang Y lebih besar sama dengan 2. Artinya kalau misalkan kita gambarkan dulu, kita cari terhadap sumbu X titik potongnya, Y-nya kita ganti 0. Artinya apa? X-nya itu sama dengan apa? X-nya sama dengan min 1, jadi titiknya min 1,0 di sini. Sedangkan kalau misalkan terhadap sumbu Y artinya X-nya kita ganti 0, artinya Y-nya berapa? Y-nya min 2, jadi titiknya 0,-2. Nah, ini garisnya. Ini garis dari min 2X dikurang Y lebih besar sama dengan 2. Nah, kalau misalkan lambang lebih besar sama dengan, garisnya tidak putus-putus ya. Garisnya lurus. Artinya 2-nya juga mewakili dari himpunan penyelesaian itu. Jadi garisnya lurus. Terus juga untuk mencarinya, kita ambil sampel titiknya 0,0. Jadi untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita ambil tadi titiknya 0,0, masuk ini. Min 2 dikali 0 dikurang 0 lebih besar sama dengan 2. Kita lihat nih. Kita ganti ini 0 dikurang 0 jadi 0 ya. 0 lebih besar sama dengan 2, benar nggak? Artinya salah, pernyataannya salah, artinya sebaliknya. 0 itu harusnya lebih kecil dari 2. Jadi himpunan penyelesaiannya bukan daerah yang di sini, tapi yang di bawah. Gitu. Nah, sekarang masuk kita penyelesaian ketidaksamaan linear dua variabel. Jadi, untuk penyelesaiannya ini tadi tahapnya pertama gimana? Gambar dulu garis batas ketidaksamaannya, yaitu garis AX plus BY sama dengan C ya. Bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C. Setelah kita gambar garis batas ketidaksamaannya, selanjutnya pilih sembarang titik untuk diuji. Misalkan yang tadi kita uji 0,0, mau titik yang lain juga boleh. Seperti itu. Dan selanjutnya apabila ketidaksamaan bernilai benar, jadi setelah kita uji ternyata nilainya itu benar, itu merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau misalkan kebalikannya, itu artinya bukan himpunan penyelesaiannya.
Terus kalau misalkan sudah ketemu daerah penyelesaiannya, tandai daerah yang merupakan himpunan penyelesaian dengan cara diarsir atau diwarnai juga boleh seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tadi untuk penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel, sekarang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa itu? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalau misalkan tadi hanya satu pertidaksamaan linearnya, jadi kalau untuk sistem pertidaksamaan linear itu lebih dari dua atau lebih ya dari pertidaksamaan linear dua variabel. Contohnya nih. Nah, untuk contohnya misalkan tentukan himpunan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari x ditambah 2y lebih besar dari 8 dan 2x dikurang 5y lebih kecil dari 10. Nah, inilah yang namanya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Variabelnya yang pertama x dan y, yang kedua juga x dan y. Dan perhatiin ya, kedua variabel dari persamaan ini, pertidaksamaan ini sama. Kalau misalkan di sini xy, kalau di sini bukan xy, walaupun dua variabel itu tidak bisa diselesaikan. Jadi setiap pertidaksamaan ini memiliki variabel yang sama. Contoh lain, min 3x ditambah 4y lebih besar dari 6. Terus x ditambah y lebih besar sama dengan min 2. Dan x juga lebih besar sama dengan 0. Ini juga merupakan sistem pertidaksamaan linear dari dua variabel. Terus ini nih, apa ini merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, ada a ditambah 2b lebih besar dari 4, dua variabel ya ini ya. Terus lagi x dikurang 5y lebih kecil dari 5. Adakah ini penyelesaiannya? Ternyata dari dua pertidaksamaan ini memiliki variabel yang berbeda. Yang pertama itu variabelnya a dan b, yang kedua x dan y. Jadi kalau untuk sistem pertidaksamaan ini tidak bisa dicari karena beda variabelnya. Jadi perhatikan dulu ya, kalau misalkan di soalnya ternyata variabelnya berbeda dari tiap pertidaksamaan, itu artinya tidak bisa diselesaikan seperti itu. Contohnya nih, gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, dan 4x ditambah 5y lebih kecil sama dengan 20. Untuk x dan y itu merupakan bilangan real. Nah, langkah-langkahnya yang pertama tadi apa? Gambarlah dulu masing-masing dari grafik himpunan penyelesaiannya. Nah, yang ini garis pertama, ini yang kedua, yang ini yang ketiga. Nah, dari pertidaksamaan ini membentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi pertama kita arsir dulu, x lebih besar sama dengan 0. X sama dengan 0 yang mana garisnya? Ini ya. Nah, ini garis x sama dengan 0. Kalau x lebih besar sama dengan 0 artinya apa? Daerahnya ke kiri atau ke kanan? Daerahnya ke kanan, karena lebih besar dari 0. Jadi ini himpunannya. Nah, di sini semua. Terus lagi, y-nya lebih besar sama dengan 0. Kita tarik dulu y sama dengan, batasnya y sama dengan 0. Ini garisnya ya. Y sama dengan 0. Kalau y-nya lebih besar dari sama dengan 0, artinya lebih ke atas garisnya. Arsirannya ke atas, bukan ke bawah. Kalau ke bawah, itu lebih ke kecil. Jadi yang x lebih besar dari 0 itu daerahnya di sini. Y lebih besar sama dengan 0 daerahnya di sini. Terus lagi 4x ditambah 5y lebih besar sama dengan 20. Ini kita cari juga tadi, tentukan titik potongnya terlebih dulu. Titik potong terhadap sumbu x, y-nya 0. Kalau ininya 0 artinya apa? 4x sama dengan 20, x-nya 5. Dapatlah titik 5,0. Kalau misalkan terhadap sumbu y, titik potongnya artinya x-nya sama dengan 0. Artinya y-nya berapa? 5y sama dengan 20, y-nya 4. Jadi titiknya 0,4. Tariklah garis. Nah, inilah garis dari 4x ditambah 5y sama dengan 20.
Daerah penyelesaiannya apa? Kita ambil aja titik ini 0 ya. Jadi 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 20, bener nggak? Jadi 0 lebih kecil sama dengan 20, bener ya? Jadi daerah arsirnya di sini. Kita gabung nih semuanya. Ini tadi ke sini, yang ininya ke sini, dan garis 4x ditambah 5y lebih kecil sama dengan 20 di sini. Dari irisan inilah yang namanya daerah himpunan penyelesaian. Ini bukan, ini bukan, ini bukan ya. Jadi irisan, tahu irisan ya? Nah, irisan dari ketiga garis merupakan himpunan penyelesaian. Nah, ini daerahnya ada di sini. Sampai sini paham? Nah, coba yang lain nih. Ada x ditambah y lebih besar sama dengan 3 dan 3x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 12. Pertama apa tadi? Ini dulu. Kita cari titik potongnya. Terhadap sumbu x, y-nya 0. Y-nya 0 artinya x-nya 3. Terus juga kalau misalkan titik potong terhadap sumbu y, x-nya 0. Kalau x-nya 0, y-nya 3. Ini garis apa? Garis x ditambah y sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya, coba masukin aja titik 0 ya. 0 ditambah 0 lebih besar dari 3. 0 lebih besar dari 3, bener nggak? Salah, artinya bukan di sini penyelesaiannya tapi di atas ya. Sampai sini paham ya? Terus lagi 3x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 12. Tentukan dulu titik potongnya. Kalau misalkan terhadap sumbu x, y-nya 0, artinya 3x sama dengan 12, x-nya berapa? X-nya 4. Nih di sini. Terus lagi untuk y-nya itu 3. X-nya 0 artinya 12 bagi 4 3 ya. Ini garis dari 3x ditambah 4y sama dengan 12. Kita cari untuk himpunannya, apakah ke atas ini atau ke bawah. Dengan menggunakan titik sampel 0,0. Masukin aja. 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 12. Benar nggak? 0 lebih kecil dari 12. 0 lebih kecil dari 12, benar ya. Artinya arsirannya di mana? Di bawah. Jadi untuk yang garis yang ini, arsirannya ke bawah. Nah, himpunan penyelesaiannya ini. Irisan dari keduanya ini apa? Yang ini. Nih. Jadi inilah yang namanya himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Sampai sini paham? Terakhir, x lebih besar sama dengan 0. Ini garisnya x sama dengan 0 ini. Lebih besar artinya ke kanan kayak yang tadi ya. Terus y lebih besar sama dengan 0. Ini garis y sama dengan 0. Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Nah, ini ya sudah dapat areanya sini. Nah, yang sudah tergabung ya. Terus lagi x ditambah y lebih kecil sama dengan 4. Kita gambar dulu. X kalau misalkan terhadap sumbu x, y-nya 0. Artinya berapa? X-nya 4. Oke. Terus lagi kalau misalkan terhadap sumbu y, titik potongnya x-nya 0, y-nya berapa? Y-nya juga 4. Nah, ini garis dari x ditambah y sama dengan 4. Himpunan penyelesaiannya mana? Ke atas apa ke bawah? Dari sini atau dari sini? Masukin aja titik 0. 0 ditambah 0, 0 ya. 0 lebih kecil dari 4, benar nggak? 0 lebih kecil dari 4? Benar, artinya ke di sini areanya. Nah, itu ya, paham ya? Terus lagi yang terakhir. X ditambah 3y lebih kecil sama dengan 6. Titik potongnya dulu terhadap sumbu x, y-nya 0. Kalau y-nya 0 artinya apa? X-nya 6 di sini artinya. Ya. Kalau misalkan x-nya 0, y-nya berapa? Y-nya 6 bagi 3, 2 di sini. Tarik garis. Inilah garis dari x ditambah 3y sama dengan 6, garis batasnya ya. Himpunannya mana? Ke bawah sini atau ke atas?
Kita lihat aja, masukin titiknya, sampelnya 0. 0 ditambah 3 kali 0, 0 ya. 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 6. Benar nggak? 0 lebih kecil dari 6? Benar, artinya daerahnya di bawah sini. Bukan di atas ya. Jadi irisan dari kedua garis ini mana? Inilah. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Kalau misalkan titiknya ada berapa banyak sudut-sudutnya? 1, 2, 3. Ini batas-batasnya ya, batas titiknya ya. Anggap saja Ustaz bilang ini titik O. Titik O berada di 0,0 ya. Ada titik A. A-nya di mana? Di 0,2. Titik B. Nah, ini belum tahu. Pakai cara apa? Menentukan titik potong dari dua buah garis, sistem persamaan linier ya, menentukan dua garis. Kalau ini apa? Titik C apa nih? Tahu ya? X-nya 4, Y-nya 0, jadi 4,0. Nah, ini nyarinya gimana nih? Kita kan ada dua garis nih. Jadi gunakan sistem persamaan linier dari dua persamaan ini. Kita cari X-nya berapa, Y-nya berapa untuk titik potong ya. Coba buka lagi di pelajaran SMP-nya. Kedua garis ini titik potongnya apa? X ditambah Y sama dengan 4 sama 3. X ditambah 3Y sama dengan 6. Ini Ustadz gunakan sifat eliminasi ya. Ada lagi yang namanya substitusi. Ini eliminasi, artinya yang ini Ustadz hilangkan X-nya. Jadi tinggal Y. Kita kurangkan. Y dikurang 3Y min 2Y. 4 dikurang 6 min 2. Berapa Y-nya? 1. Kalau Y-nya 1, X-nya berapa? Masukin aja sini 1. X ditambah 1 sama dengan 4. X-nya sama dengan 3. Dapatlah Y-nya 1, X-nya 3. Jadi 3,1 ini B-nya titiknya 3,1 ya. Seperti itu. Nah, sampai sini paham ya? Nah, coba latihannya ini. Tentukan sistem pertidaksamaan linier dari berapa garis ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 garis. Jadi gambar dulu kurvanya tadi, bidang kartesius. Terus tentukan ini daerahnya di mana. Ini tentukan daerahnya di mana. Ini di mana. X lebih besar yang daerahnya di mana. Ini juga ya. Nanti gambar. Setelah gambar, ketemulah titik-titik kayak yang tadi. Nah, ini titiknya ini. Nah, tentukan titik-titiknya apa aja. Seperti itu ya. Jadi soalnya yang pertama tadi apa? Tentukan gambar dari himpunan penyelesaiannya dari ini sistem pertidaksamaan. Selanjutnya tentukan titik-titiknya, titik-titik dari batasan pertidaksamaan kelima ini. Paham ya? Oke, saya ucapkan terima kasih. Ada satu dari perkataan Buya Hamka, di mana murid yang baik hendaknya memiliki semangat dan dedikasi yang lebih besar daripada yang dimiliki gurunya. Jadi, kalian harus lebih aktif, lebih semangat belajar ketimbang dari Ustadz. Ustadz juga di sini masih belajar mengenal kembali pelajaran-pelajaran sekolahnya dulu. Apalagi kalian yang baru mengenal, baru tahu, kalian juga harus lebih semangat dari Ustadz ya, seperti itu ya. Ustadz ucapkan terima kasih, selamat mengerjakan, dan Ustadz tunggu jawabannya. Yang bingung boleh ditanya kembali, nanti kita berdiskusi di grup yang telah kita buat ya, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.